Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab manajemen risiko. Untuk sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri oleh Desi Aryani, kemudian rekan saya Reza Kristi Oktavia. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. A2 mengatur aktivitas pengelolaan risiko atau manajemen risiko dalam standar kinerja 2600 tentang mengomunikasikan risiko yang diterima oleh manajemen. Standar kerja 2600 menyebutkan, jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah menerima tingkat risiko yang mungkin tidak dapat diterima oleh organisasi, Kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah tersebut belum terselesaikan, maka Kepala SKAI harus mengomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Selanjutnya, yaitu kategori risiko. Risiko dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang digunakan. Yang pertama, risiko sudut pandang sumbernya. Berdasarkan risiko internal seperti keamanan, reputasi, dan manajemen. Kemudian risiko eksternal seperti risiko karena adanya perubahan politik, kondisi ekonomi, dan bencana alam. Yang kedua, risiko sudut pandang penyebab. Risiko keuangan, risiko yang muncul dari faktor-faktor keuangan. Kemudian risiko operasional, risiko yang muncul dari faktor-faktor non-keuangan. Yang ketiga, risiko sudut pandang akibat. Risiko murni, risiko yang hanya menimbulkan kerugian. Risiko spekulatif, risiko yang tidak hanya memungkinkan terjadinya kerugian tetapi memungkinkan adanya keuntungan. Yang keempat, risiko sudut pandang jenis. Berdasarkan jenisnya, risiko mencakup risiko politik, risiko hukum, risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, dan lain-lain. Baik, selanjutnya, dasar-dasar manajemen risiko. Proses manajemen risiko yang mendasar terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, identifikasi risiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko itu terjadi. Yang ketiga, prioritas risiko dan perencanaan respon. Manajemen perlu menggunakan hasil penilaian risiko untuk menentukan prioritas risiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan untuk merespon risiko tersebut. Yang keempat, pemantauan risiko. Pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Reza Kristi. Proses manajemen risiko dalam AS/NZS ISO 31000 tahun 2009. Manajemen risiko terdiri dari 7 proses utama. Yang pertama, konsultasi dan komunikasi. Kedua, menyusun konteks. Ketiga, mengidentifikasi risiko. Keempat, menganalisis risiko. Kelima, mengevaluasi risiko. Keenam, menyatakan risiko. Ketujuh, memantau dan meninjau. Selanjutnya, manajemen risiko atau KUSO ERM. KUSO Enterprise Risiko Management atau KUSO ERM yakni kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mengidentifikasikan risiko. KUSO ERM merumuskan 8 komponen manajemen risiko yang diimplementasikan pada setiap level organisasi perusahaan. Yang pertama, lingkungan internal. Ini dibagi menjadi 8. Yang pertama, filosofi manajemen risiko. Kedua, selera risiko manajemen terhadap risiko. Ketiga, sikap dewan direksi. Keempat, integritas dan nilai-nilai etika. Kelima, komitmen terhadap kompetensi. Keenam, struktur organisasi. Ketujuh, penugasan, wewenang dan tanggung jawab. Kedelapan, standar sumber daya manusia.
Selanjutnya, kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, identifikasi risiko. Keempat, penilaian risiko. Kelima, respon risiko. Keenam, kegiatan pengendalian. Ketujuh, informasi dan komunikasi. Dan kedelapan, pemantauan. Selanjutnya, peran audit internal dalam manajemen risiko. Meskipun pada dasarnya manajemen risiko adalah tanggung jawab pihak manajemen, auditor internal dapat berperan di dalamnya dengan batasan-batasan tertentu. Alternatif peran yang dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen risiko: pertama, melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Kedua, memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Ketiga, mengatur dan mengkoordinasikan proses manajemen risiko. Keempat, tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.